Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Tanpa takut spoiler 100%. Ya kira-kira 30% spoiler lah ya. Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian juga bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nerd dengan rasa penasaran yang masih ada. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea yang berjudul The Divine Fury. Film bergenre action horror keluaran tahun 2019 ini menceritakan seorang petarung MMA yang terlibat dalam pengusiran hantu dari dalam tubuh seseorang, atau yang biasa kita sebut exorcism. Tanpa berlama-lama lagi, cus kita langsung ke ceritanya. Scene berawal dari seorang anak yang menyiapkan sarapan untuk dirinya dan ayahnya. Anak ini meminta ke ayahnya kalau nanti sepulang ibadah, ia meminta dibelikan makanan resto Cina. Ayahnya pun akan membelikannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu jangan lupa berdoa. Sungguh seorang ayah yang sangat taat akan ibadah. Scene berganti ke sebuah gereja. Si anak dan ayah ini sedang mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Pendeta ini berkata, jika kita berdoa dengan tulus, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Anak ini pun mengingat apa yang pendeta itu katakan. Pulang dari ibadah, si ayah betulan mengajak si anak ke resto Cina. Di tengah perbincangannya, tiba-tiba si anak bertanya, "Ayah, apa ayah berdoa untuk kesembuhan ibu? Tetapi kok Tuhan tidak menyembuhkan ibu?" Ayahnya pun menjawab, "Ayah berdoa, tetapi ibumu juga berdoa agar kamu terlahir sehat dan sempurna. Ibumu berdoa lebih serius dari ayah. Karena itulah Tuhan lebih mendengarkan doa ibu." Lalu Shin berpindah ke malam harinya. Ayahnya ini adalah seorang polisi dan harus bekerja malam itu. Ia pun pergi dari rumah dan anaknya ini ditinggal sendiri di rumah. Shin berpindah ke si ayah anak kecil ini yang sedang melakukan pengecekan rutin di jalan. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang ingin dicek, tetapi malah pemilik mobil itu tidak mau membuka kaca mobilnya. Lalu kaca mobil itu akhirnya dibuka setelah digeletak akan dipecahkan kaca mobilnya. Di mobil itu, ada satu orang pria yang menyetir mobil tersebut, dan satu lagi seorang wanita yang duduk di bangku sampingnya. Si ayah anak kecil ini pun ingin mengecek apakah mereka dalam pengaruh alkohol atau tidak. Tetapi, tiba-tiba cincin yang dipakai si pria pengemudi itu menyala. Tatapan mata si pria itu pun ikut menyala. Lalu mobil langsung ditancap gas. Tetapi ayah si anak ini malah masih memegang mobil tersebut. Dan terseretlah dia. Dan sampai ia tidak kuat memegang mobil tersebut, ia pun jatuh dan terluka parah. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh petugas lainnya. Keluarganya pun ditelepon oleh pihak rumah sakit. Si anak dan si nenek langsung ke rumah sakit. Tetapi anak ini terlalu takut untuk masuk ke ruang tempat ayahnya dirawat. Ia hanya menangis di depan pintu ruangan dan melihat dari kaca ruangan itu. Tiba-tiba, ia keluar rumah sakit dan berlari ke gereja. Ia pun berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Di tengah doanya, tiba-tiba pendeta mendatanginya, dan sekali lagi berkata persis seperti apa yang dikatakannya saat khotbah. Mereka pun berdoa bersama untuk kesembuhan ayahnya. Setelah berdoa, anak itu pun pulang dan tidur. Ternyata malam itu juga ayahnya mengembuskan nafas terakhirnya. Di tengah tidur anak ini, ayahnya mendatangi dalam mimpi. Ayah ini memberikan pesan-pesan terakhirnya. Dan yang harus ia ingat, ia harus selalu menjadi orang baik. Dan ayahnya itu pun pergi. Ia pun bangun dan menangis. Keesokannya, saat upacara pemakaman, pendeta itu datang. Anak ini langsung melemparinya dengan salib. Sampai kepala pendeta itu bocor. Ia mengecap pendeta itu sebagai pembohong. Scene berganti ke 20 tahun kemudian. Anak ini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan menjadi seorang petarung MMA. Pemuda ini bernama Yong-Hu yang diperankan oleh Park Seo-joon. Di awal pertandingannya, ia seperti mendapatkan bisikan-bisikan yang mempengaruhinya, dan matanya pun menyala seperti pria yang membunuh ayahnya itu. Ia pun langsung mengkeokan musuhnya di ronde pertama tanpa ampun. Setelah itu, Shin berlanjut saat ia di pesawat untuk pulang ke Korea. Ia bermimpi bertemu ayahnya. Ayahnya pun memanggilnya, tetapi ayahnya itu langsung berbalik jalan. Ia pun mengikuti ayahnya tersebut. Sampailah ia di sebuah ruangan,
di mana ada sebuah salib di ruangan itu. Tiba-tiba, bisikan misterius itu datang lagi, berkata, "Tuhanlah yang membunuh ayah, Tuhanlah yang membunuh ayah," sampai berulang-ulang kali. Ia pun berniat melemparkan salib itu. Tetapi, salib itu malah menempel di telapak tangannya. Dan tiba-tiba, tangannya mengeluarkan asap dan terbakar. Saat itu juga, ada bayangan hitam yang keluar dari tubuhnya. Ia pun terbangun dari mimpinya itu, dan telapak tangannya berdarah. Ternyata lukanya itu seperti tusukan benda tajam. Malamnya, saat Yong-hu ini tidur, ada bayangan hitam seperti ingin merasuki tubuhnya. Tetapi, tiba-tiba luka di tangannya bereaksi dan mengeluarkan darah. Seketika, bayangan ini lari ketakutan. Ia pun bangun dan melihat lukanya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Keesokannya, si supir berkata kalau keponakannya itu seorang cenayang. Mungkin bisa membantunya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tangannya itu. Tapi Yong-hu malah menghiraukannya. Setiap malam, ia selalu diteror dengan bayang-bayangan hitam. Dan selalu berakhir dengan telapak tangannya yang berdarah. Ia pun ke rumah sakit untuk mengecek. Tetapi keadaannya sangat normal. Tidak ada infeksi sama sekali. Ia pun jadi kepikiran tentang keponakan sopirnya. Dan langsung menyuruh sopirnya menemaninya ke tempat ponakannya itu. Saat menemui ponakan supirnya itu, ternyata ia dibuat kaget karena keponakan supirnya ini tahu kata per kata bisikan yang biasa ia dengar itu. Ia pun langsung bertanya kenapa dengan telapak tangannya itu. Ia pun langsung memulai ritualnya dengan menggunakan beras yang ditaruh di meja lalu mejanya dipukul-pukul. Dibarengi dengan membunyikan kerincingan. Tiba-tiba beras itu membentuk salib. Ia pun menyuruh Yong-hu untuk pergi ke salib di selatan rumahnya tengah malam. Dan di situ, ia akan bertemu dengan orang yang bisa membantu menjawab semua pertanyaannya selama ini. Ia pun ke sana, dan ternyata ia berhenti di sebuah gereja. Saat ia keluar dari mobil, tiba-tiba banyak gagak di luar gereja itu. Ia pun malah diserang oleh gagak. Yong-hu pun kembali ke mobilnya. Ternyata di gereja itu sedang berlangsung eksorsisme, atau pengusiran setan di dalam tubuh seseorang. Di sana, ada seorang pendeta tua dan pendeta muda. Saat mereka berusaha mengeluarkan setan ini malah mengamuk. Pendeta muda ini pun dibuat takut oleh si setan. Ia pun lari ketakutan keluar gereja. Yong-hu yang ada di luar gereja mungkin melihat pendeta itu kabur. Ia pun jadi penasaran dan masuklah ia ke gereja. Ia pun langsung membantu si pendeta tua itu yang sedang dicekek oleh si setan. Karena ia adalah seorang petarung MMA, maka sangatlah gampang melawan setan yang mengamuk itu. Saat tangan Yong-hu menyentuh kepala orang yang kerasukan itu, tiba-tiba kepala orang itu terbakar karena terkena darah dari telapak tangan Yong-hu. Si pendeta itu pun menambahkan dengan air suci, agar apinya itu jadi lebih besar. Dan akhirnya si setan pun berhasil dilenyapkan dari tubuh orang tersebut. Setelah itu, Yong-hu pun langsung bertanya kepada si pendeta tua, apa maksud dari darah yang terus keluar dari tangannya itu? Kira-kira, kenapa ya telapak tangan Yong-hu mengeluarkan darah terus-menerus? Terus, kenapa darahnya bisa membakar setan tadi? Rating dari KJT Nerd buat film ini 7,5/10. Penasaran kan sama kelanjutannya? Nah, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri selengkapnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian, biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.